Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyan wa rasulan wa rizqni ilman warzuqni fahman wa bi shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Kembali lagi kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan apa-apa yang kita peroleh sampai detik hari ini, dan juga terutama juga nikmat kesehatan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Atas nikmat-nikmat tersebut kita sampaikan perkataan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dosa-dosa kita yang kita perbuat, apakah itu dosa kecil, dosa besar, maksiat kecil, maksiat besar. Semoga Allah ampuni kesalahan dosa-dosa tersebut. Kita sampaikan perkataan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan pagi hari ini kita bersyukur di awal Oktober sebagaimana jadwal rutin kita di minggu pertama setiap bulannya, entah itu hari Sabtu atau Ahad, disesuaikan dengan jadwal Ustadz, kita melakukan sesi kajian taklim yang kita slotkan dengan yang alhamdulillah hari ini bertemakan dengan tema yaitu amal kecil dan amal kecil pahala besar, atau kalau disebut Ustadz tadi sebut di materi yang kita sudah sama-sama share ya, itu amal ringan berhadiah besar. Mungkin mirip-mirip ya Ustadz ya, Ustadz Farid ya. Ya, berikutnya yaitu ya mirip-mirip. Berikutnya yaitu kajian interaktif online ini insya Allah akan berlangsung 1,5 jam ke depan efektifnya. Kenapa disebut kajian interaktif online? Karena ini akan berbeda dengan kajian di YouTube. Di mana kalau di YouTube kita hanya satu arah aja, narasumber mendengar berbicara, dan kalau pendengar hanya menerima. Tetapi kalau sekarang ini kita sebut interaktif karena bisa langsung berdiskusi ya sama jemaah sama Ustadz Farid. Berikutnya ini susunan acara besarnya adalah tadi kita mulai ada persiapan ya 9.45 sampai sekarang. Terus kemudian pembukaan 5 menit, kita usahakan 5 menit. Insya Allah nanti sesi pemaparan narasumber sekitar 60 menit ya. Terus kemudian ada sesi tanya jawab 30 menit. Mudah-mudahan cukup 30 menit. Dan biasanya sih nggak cukup ya, karena disambung sama susulan. Sebentar, ini ada teman yang ini kita tolong di mute dulu ya teman. Oke. Sebentar. Teman-teman mungkin di mute dulu ya. Di mute dulu belum. Oke. Makasih teman. Di mana sesi tanya jawab ini biasanya dalam beberapa kajian sebelumnya kurang ya dengan 30 menit ini. Biasanya ada susulan-susulan yang berupa nanti di WA ke Ustadz melalui saya, bisa juga gitu. Terus kemudian berikutnya adalah ringkasan dan closing statement ya dari Ustadz dan doa penutup oleh narasumber sekitar 5 menit. Terus kemudian berikutnya adalah biodata singkat narasumber ya. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin atau beberapa bulan yang sudah mengikuti kajian ini sudah mengetahui beliau, namun
Insya Allah ini hanya sedikit murojaah aja. Biodata beliau adalah nama lengkap Farid Nu'man bin Hasan. Sebentar ya, ini ada teman yang saya izin mute dulu ya. Saya izin mute dulu ya, Kang Yana ya. Saya izin mute dulu. Oke, Kang Yana saya izin. Berikutnya, nama lengkap beliau adalah Farid Nu'man bin Hasan. Status sudah berkeluarga, dikaruniai dengan 5 anak. Sebentar. Direkam. Nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan. Kok muter deh? Jadi Abi di belakang HP. Suara kita kedengeran nggak ini? Suara kita kedengeran. Sebentar ya. Jadi nggak apa-apa dah. Sebentar. Mohon izin saya mute ya, Saifullah ya. Saya lanjutkan sedikit. Pendidikan beliau S1 Sastra Arab UI dengan ijazah hadis dari Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Azhari, dan alhamdulillah kemarin beliau menyampaikan kepada kita ya terkait dengan melanjutkan program S2 jurusan dakwah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kemarin baru hari Sabtu beliau kuliah pertamanya, makanya kita geser ke hari Ahad kajian kita hari ini. Kemudian beliau juga aktif dalam beberapa konsultasi syariah ya di beberapa media, Sanania, Syarah Online, Dawatuna Islam Media, dan mengasuh beberapa grup ya tanya jawab dari sekitar 17-an grup ya, dengan Telegram juga. Dan buku-buku karya beliau alhamdulillah banyak ya, dari tahun 2003 dan sampai sekarang sampai 2020, dan juga artikel-artikel yang beliau ketik atau tulis ya juga banyak di media sosial ya, medsos. Dan alhamdulillah alamat beliau bisa dihubungi, tertera di layar ya. Nomor WA 0815 9094473, dan bila berkenan untuk menyampaikan email juga ada informasinya. Demikian perihal biodata Ustadz ya. Nah, ini sedikit tata cara, hanya sedikit murojaah aja, tata cara dan himbauan terkait kajian. Kajian akan dipandu oleh moderator, oleh saya. Kemudian peserta diharapkan memposisikan menonaktifkan untuk suara selama kajian. Format kajian yang tadi saya sampaikan sekitar 60% pemaparan dan 40%-nya aktif interaktif. Sesi tanya jawab atas izin moderator, peserta boleh mengaktifkan suara, menu chat dalam Zoom ya, ada di chat di dalam Zoom. Itu dapat sebagai fasilitas untuk komunikasi, catatan, usulan, pertanyaan tertulis. Atau sifatnya rahasia terkait dengan pertanyaan, tawadu, bisa Bapak Ibu kirim ke WA ke saya untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan insya Allah panitia akan melakukan rekam atas sesi kajian ini. Mohon izin ya, tadi saya sudah rekam di awal pada posisi kita mulai. Demikian tata cara himbauan terkait kajian. Kita lanjut sedikit lagi terkait dengan ini. Ternyata memang selesai sesi pembukaan oleh moderator. Dan alhamdulillah tanpa banyak lagi perkataan dengan moderator, mungkin kita mulai saja dari penyampaian sesi pemaparan dari Ustadz Farid. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan Ustadz Farid menyampaikannya, dan saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sudah saya kirim ya? Siap. Bisa di-share nanti. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah untuk kesekian kalinya kita bisa bermuajahah dalam rangka mengais amal soleh yang berserakan di hadapan kita
peluang nilai ibadah yang begitu banyak di hadapan kita yang Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia. Dan bagi seorang muslim, janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Dan salah satu wujud rahmat Allah kepada kita adalah kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Nah, salah satunya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, tema kita tentang amal ringan berhadiah besar. Ya, aktivitas, amal yang kita anggap ringan, enteng, kecil, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki bobot yang luar biasa. Bahkan bisa jadi ini menjadi sebab ya seseorang dimasukkan ke dalam surganya. Silakan dibuka slide selanjutnya. Bahwasanya salah satu karakter agama Islam adalah minul yusr, agama yang mudah, agama yang ringan. Ya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kemudahan Islam bukanlah kemudahan yang direkayasa oleh para ulama, bukanlah kemudahan yang dibikin-bikin oleh hawa nafsu manusia, tapi memang kemudahan yang inherent, yang menyatu dalam ajaran Islam, yang ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berkehendak kemudahan atasmu, Dia tidak berkehendak kesulitan bagimu. Kemudian dalam ayat yang lain, An-Nisa ayat 28, yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah berkehendak kalian mendapatkan keringanan. Ya, kita manusia diringankan, itu kehendaknya Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sehebat apapun, sekuat apapun manusia, ya paling jauh kekuatan kita. Ya, misalnya manusia terkuat, ya dia bisa ngangkat ini, ngangkat itu, tetapi dengan hewan kecil yang bernama nyamuk, dia bisa kena demam berdarah, dia kena malaria. Ini menunjukkan betapa lemahnya manusia. Hari ini dengan yang namanya virus saja, miliaran manusia ya panik semuanya. Ya, umumnya panik, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu taqatun mahdudatun wa juz'iyatun. Manusia itu ya makhluk Allah yang memiliki potensi, namun potensinya mahdudah, terbatas, wa juz'iyah, dan parsial. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya manusia yang lemah, tapi Islamnya begitu berat. Maka hal ini gayung bersambut. Ketika Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, ya tetapi Islamnya begitu ringan. Maka ini gayung bersambut. Kemudian, di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hadis muttafaqun alaih, itu maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini merupakan hadis dengan tingkat kesahihan yang tertinggi. Ya, hadis yang tingkat validitasnya, keautentikannya dia tertinggi. Yang disepakati Bukhari Muslim. Apa bunyinya? Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit, dan berikan kabar gembira, jangan membuat manusia lari. Nah, ini juga ruh Islam. Ya, kalau bahasa sederhananya, mudahkan, jangan persulit. Berikan kabar gembira, jangan bikin manusia lari dari agama. Nah, ini dalam hadis, watak Islam dalam hadis, yaitu memberikan ya kemudahan. Kemudian, fa'idha amartukum bisyai'. Jika kalian aku perintahkan terhadap sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka jalankanlah perintah itu sejauh kemampuan kalian. Jadi, kalau ada perintah, kita dibatasi oleh istita'ah, kemampuan. Haji jika mampu, zakat jika nisab. Nah, ini perbedaannya dengan larangan. Kalau larangan tidak ada jika mampu. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila.
Karena zina itu merupakan jalan yang paling keji, yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan. Namun tidak ada yang mengatakan jangan dekati zina jika mampu. Tidak demikian. Jangan berjudi jika mampu. Tidak demikian. Kalau larangan, ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dia larang, fantahu, total, jauh. Baik jemaah sekalian, ini sebagai mukaddimah karakter agama kita, agama yang mudah. Nah, sehingga untuk memperoleh nilai besar dari sebuah amal, ternyata banyak sekali fasilitas dalam agama ini dengan fasilitas yang ringan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Next, silakan dibuka slide selanjutnya. Yang pertama yaitu as-somtu. Apa as-somtu? Diam. As-sukut, diam. Diam, ketika kita terdiam, mulut kita tidak berbicara. Ya, diam di sini bukan diam dalam arti badan nggak bergerak, tapi diam lisan. Ini tidak membutuhkan energi, ini tidak membutuhkan biaya, tapi ternyata ini salah satu jalan keselamatan. Dalam hadis Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasul ditanya, ma'an najah. Wahai Rasul, apakah keselamatan? An-najah. Supaya orang selamat ke surga itu gimana? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amsik alaika lisanak. Maka jagalah olehmu lisanmu. Jagalah olehmu mulutmu. Kalau zaman sekarang mungkin jagalah jari jemarimu. Karena sekarang orang berbicara ya lebih sering dengan medsosnya. Ya, dia nge-share ini, nge-share itu. Jagalah jempol kita. Hati-hati yang kita share apa. Karena tergelincirnya manusia bisa karena faktor mulutnya. Dan selamatnya manusia juga bisa karena faktor mulutnya. Ya, oleh karenanya, dalam pepatah orang Arab, ya, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya. Kalau di kita, itu ada istilah mulutmu, harimaumu. Dan sudah banyak kasus manusia tergelincir karena faktor mulut. Ya, Fir'aun dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Mulut. Dan karena mulut pula orang selamat. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mulutnya berkata la ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, dakhalal jannah, dia surga. Mulut yang menyelamatkan, tapi hati-hati, mulut juga yang bikin orang tergelincir. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ya bahwasanya Nabi pernah ditanya, dan hadis ini kata Imam Ibnu Hajar sanadnya hasan pula. Ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma udkhilal jannah. Rasul ditanya, faktor apakah yang paling banyak membuat manusia dimasukkan ke dalam surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu beliau pun ditanya lagi, ya, tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ma'atsara udkhila an-nar. Apa faktor yang paling banyak? Rasul memberikan isyarat. Ya, dengan tangannya, dengan jarinya. Dia menunjuk ke mulutnya, dan dia pun menunjuk ke kakinya. Maksudnya adalah di antara dua paha, yaitu kemaluan. Dalam hadis Bukhari, Nabi juga mengatakan, man lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanahu jannah. Barang siapa yang mampu menjamin untukku dia bisa menjaga di antara dua kumisnya, maksudnya mulut, dan di antara dua pahanya, di antara dua kakinya, maksudnya kemaluan, aku jamin dia surga. Karena banyak sekali manusia tergelincir ke neraka karena faktor mulut dan kemaluannya. Maka amal pertama yang ringan dan berat di sisi Allah adalah diam. Diam. Ya, karena diam ini menyelamatkan manusia. Ya. Kemudian bahkan diam ini itu menjadi salah satu ukuran iman seseorang. Hadisnya terkenal dalam hadis Bukhari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dua hal. Ini opsi pertama adalah falyakul khairan, kalau bicara yang baik-baik,
Ya, kalau zaman sekarang kalau nge-share yang baik-baik, broadcast yang baik-baik, kalau tidak ada, nggak ada yang baik-baik, auliyasmut. Hendaknya dia diam saja. Ya, termasuk diam di sini ketika kita membaca berita dan kita ingin mengkomennya padahal kita bukan orang yang punya kapasitas untuk mengomentari. Lebih baik diam. Daripada kita salah komen, fitnahnya besar, ngerusak nama baik orang, ngerusak nama baik kita juga. Maka lebih baik kita diam. Nah, jamaah sekalian, ini yang pertama. Namun jangan lupa, diam tidak selamanya baik. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi. Diam walaupun dia amal ringan dan bisa menyelamatkan manusia, namun diam tidak pada tempatnya, diam tidak pada momennya, itu juga salah. Seperti orang yang terdiam ketika di hadapannya ada kemaksiatan, ada kemungkaran, padahal dia melihat dan dia mampu untuk mengubahnya, ini diam yang salah. Ini diam yang tidak pada tempatnya. Imam Abu Ali Ad-Daqaq dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Abu Ali mengatakan, sukut anil haq syaitanun akhros. Diam saja, tidak menyampaikan mana yang benar, itu namanya setan bisu. Dia memilih diam, ya orang ini memilih diam, padahal dia tahu dan dia mampu dan dia bisa menyampaikan. Maka yang seperti ini, syaitanun akhros, dia setan bisu. Atau ketika kita diam melihat anak kita, keluarga kita maksiat, padahal mereka di bawah tanggung jawab kita. Maka diamnya ini membuat anak itu berlama-lama dalam maksiatnya, sehingga kita pun kena cipratan dosanya. Ingat di materi-materi sebelumnya yang pernah saya sampaikan bahwasanya bisa jadi ada kesalahan orang lain, kita kena dosanya karena kita punya saham. Salah satu sahamnya adalah mendiamkan mereka yang berbuat dosa, sama juga seolah kita menyetujuinya. Maka tidak selamanya diam itu baik. Ya, bahwasanya inna likulli makanin maqal. Setiap tempat ada omongan. Setiap tempat ada pembicaraan. Ya, sebagaimana setiap pembicaraan juga ada tempatnya. Juga ada momen yang pas. Baik, jemaah sekalian, ini yang pertama, amal kecil, amal ringan, berhadiah besar, yaitu as-samtu. Next, kita masuk yang kedua, yaitu al-basmah, tersenyum. Nah, ini kalau tadi kan diam. Ya, kalau orang kampung bilang mingkem, diam gitu kan. Nah, sekarang kita mulai sedikit menggerakkan otot. Ya, mulut kita mulai kita naik ototnya, tersenyum. Nah, ternyata tersenyum ini ya sama dengan diam tadi, tidak berongkos, tidak mahal, tidak capek, nggak sampai berkeringat-keringat lah begitu. Senyuman kita ini ternyata luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal pribadi yang murah senyum. Ya, para sahabat Nabi ya juga demikian. Walaupun selevel Umar bin Khattab yang tegas, dia juga murah senyum. Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, beliau sedang sholat malam di kamarnya. Ya, zaman itu kan belum ada lampu, masih pakai pelita. Obor lah gitu ya. Nah, di kamarnya dia matiin tuh. Sehingga gelap. Tapi beliau lupa menutup pintu. Nah, ceritanya pelayannya lagi nyari dia. Maka dibuka pintunya sedikit, maka cahaya yang di tengah rumah, yang siang-siang itu masuk ke kamar. Nah, cahayanya pas banget kena wajahnya Imam Sufyan Al-Thawri. Ternyata Imam Sufyan Al-Thawri sedang menangis sholat malam. Malam, sholat, tahajud, dia nangis. Tetapi ketika dia keluar rumah pagi hari, siang hari, dia tidak menampakkan muka yang seolah-olah sedang sedih. Tetap dia tersenyum ketika ketemu manusia yang lain. Dia tidak ingin menampakkan bahwa dia semalam habis sholat tahajud. Tetap dia tersenyum ketika berhadapan dengan manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara sahabat Nabi, ada yang dominasi pemikiran akhiratnya sangat luar biasa dibanding mikirin dunia. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari, ya beliau ditegur atau dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Jadi Bapak Ibu, kita bayangkan wajah yang manis, ketemu saudara kita, Rasul katakan jangan remehin itu.
Karena bisa jadi wajah yang manis itu, senyuman kita bisa menjadi setengah obat bagi kegundahan saudara kita. Bisa menjadi setengah obat atau hiburan bagi saudara kita yang sedang bersedih, yang sedang punya masalah. Senyum. Ya. Tapi jangan lupa, sebagaimana diam tadi, senyum pun juga harus ya kita lihat keadaannya. Ya, kita lihat keadaannya. Karena nggak semua orang bisa memahami senyuman saudaranya. Maksudnya kita tersenyum untuk menghibur, tapi dia salah tafsir. Bisa saja memang. Ya, Nabi mengatakan, tabassamuka ya ila wajhi akhik ya laka shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu, maka bagimu itu adalah sedekah. Niatnya kita seperti itu. Tapi ternyata tidak selalu saudara kita, teman kita memahami apa yang sedang kita lakukan. Ya, tidak paham atas motivasi kita. Ya, mereka nganggap senyuman kita, misalnya, mohon maaf, senyuman nyinyir, ngeledek, atau apa. Padahal nggak maksud ke sana. Atau, mohon maaf, senyuman kita kepada lawan jenis. Ini juga hati-hati, khawatir ada orang tertentu yang salah memahaminya. Ya, duda senyum kepada janda. Wah, ini berapa? Salah tafsirnya bisa terjadi begitu. Atau janda senyum kepada duda. Sebagaimana ngucapin salam. Imam Malik pernah ditanya, boleh nggak kita salam kepada gadis? Mic-nya Ustadz ke-mute kayaknya. Apa Ustaz? Ya, baik. Antum ke unmute, Ustaz. Ya, sudah dibuka. Iya. Tadi lama nggak di unmute-nya? Enggak, sedikit aja. Ketika salam kepada janda, Ustaz. Salam kepada janda, Pak Kiat ingat nggak nih? Ya dikit-dikit tadi ini ada istri anak, Ustaz. Jadi senyum-senyum aja tadi. Baik, Apa, ketika seseorang dia ngucapin salam kepada anak gadis, Imam Malik ditanya boleh atau tidak, dia bilang jangan. Makruh. Kenapa? Karena khawatir salah paham. Ya, salah paham. Tapi kalau ya kita senyum atau salam kepada nenek atau orang ramai, perempuan lagi banyak, itu nggak apa-apa, kata beliau. Karena potensi untuk disalahpahami lebih sedikit karena banyak orang. Ya, walaupun bagi saya hal ini memang tergantung al-urf ya, tradisi kebiasaan di sebuah daerah. Taib ya. Ini yang kedua yaitu tersenyum. Ya, silakan masuk ke slide selanjutnya. Kemudian zikir. Nah, zikir ini juga menjadi aktivitas yang ringan dengan berhadiah yang luar biasa. Kita ambil beberapa contoh aja. Ya, bahwasanya contoh ini menunjukkan betapa luar biasanya syariat ini memberikan fasilitas ringan tapi dengan nilai yang Masya Allah. Yang pertama, ya man qala subhanallah wa bihamdih. Siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih. Ya maha suci Allah dan ya dia yang maha terpuji. Fi yaumin, dalam sehari ya mi'ata marrah 100 kali. Nah, Bapak Ibu boleh coba. Paling ini nggak nyampe 5 menit. Ya, kalau kita membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33, kan total 99. Ya, ba'da sholat. Itu nggak sampai 5 menit kita baca itu. Ya, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Terus begitu sampai 100 kali. Yang nggak sampai memakan waktu 5 menit. Ternyata kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya khuttat khotoyahu wa inkanat misla zabadil bahar. Itu bisa menghapuskan dosa orang tersebut walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan, ya ini bahasa simbol dari betapa banyaknya dosa orang itu yang Allah hapuskan melalui kalimat subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, maha suci Allah, ini pujian. Wa bihamdi, ini juga pujian.
Maka pujian ini layak mendapatkan apresiasi. Salah satu apresiasinya Allah berikan kepada orang yang mengucapkannya, dihapuskan dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Imam Ibnu Hajar menjelaskan maksud dari ya misla zabadil bahar itu, yaitu saking banyaknya. Ya, ini bahasa perumpamaan, karena begini, siapa sih yang bisa ngitung jumlah buih di lautan? Ya, kayak apa ukurannya? Kita nggak tahu. Saking banyaknya. Maka ketika ini dijadikan permisalan dalam hadis ini, maka itu sebagai tanda bahwa betapa banyak dosa orang itu yang Allah hapuskan gara-gara ucapan ini. Ini baru satu model zikir. Baru satu model zikir. Nah, tentu dosa yang dimaksud adalah ya bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar seperti membunuh, korupsi, zina, mabuk, maka yang seperti itu dihapuskan dengan cara tobat nasuha. Ini pernah kita bahas pada materi yang sebelumnya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu membaca ayat kursi. Ya, zikir yang kedua, membaca ayat kursi ba'da sholat wajib. Ini pun juga luar biasa, jemaah. Bahkan ini disebutkan sebagai sebab seseorang masuk surga. Dan saya yakin ayat kursi umumnya kita sudah hafal sejak kita kanak-kanak. Ayat kursi hanya satu ayat, Al-Baqarah 255. Nggak sampai 2, 3, atau 7 ayat, tapi hanya satu ayat. Ya, kita lihat di situ dalam hadis Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin maktubah, yaitu setelah sholat wajib. Baca ayat kursi setelah sholat wajib. Ah, nanti nih, ya, misal kita selesai taklim ini, kita sholat zuhur, nah jangan lupa ini, habis sholat zuhur kita membaca, ya lagi wirid nih, di antara rentetan wirid kita membaca ayat kursi. La yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, kata Nabi. Tidak ada yang bisa mencegah dia masuk surga. Tidak ada yang bisa mencegah dia masuk surga kecuali kematiannya. Apa maksudnya? Ya, kematian ini menjadi pembatas antara kehidupan dunia dia dengan surga. Ya, ke surga itu baru kita alami ya setelah kita mati dulu. Ya, itu maksudnya. Jadi, maksudnya tidak ada yang mencegah dia masuk ke dalam surga. Ya, ucapan atau bacaan ayat kursi ini yang sudah lama kita hafal, yang tidak banyak, hanya satu ayat saja. Alhamdulillah, gara-gara ini ternyata kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan, keagungan ayat ini yang berisikan tentang kalimat-kalimat tauhid, tentang asma wa sifat beliau Azza wa Jalla yang begitu banyak. Ya, kita dijamin masuk surga karena membaca ini. Baik, jemaah sekalian, ini ini kita baru ngomongin 2 contoh aja dari kalimat zikir. Belum zikir-zikir yang lain. Ya, misalnya afdolul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah ngucapin la ilaha illallah. Ya, ngucapin alhamdulillah dalam hadis Imam Muslim, ucapan alhamdulillah itu kata Nabi, ya tamlaul mizan. Dia mampu membuat penuh timbangan kebaikan kita. Hampir tiap hari kita membaca alhamdulillah. Habis makan, kita alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Naik motor sampai rumah, alhamdulillah. Ternyata ucapan alhamdulillah yang mungkin hanya 1 detik kita ucapkan, ya, Bapak Ibu bisa coba sendiri, alhamdulillah 1 detik. Subhanallah walhamdulillah, ya paling 1,5 detik. Ya, tamlaul mizan kata Nabi. Dia mampu memenuhi, ya, mengimla. Imla itu mendikte. Ya, kalau bahasa kita itu diimla, didikte, dituangin, dipenuhin begitu. Maka tamlaul mizan artinya ya timbangan kebaikan kita itu penuh gara-gara ucapan alhamdulillah. Itu baru sekali. Apalagi kalau alhamdulillah kita ucapkan menjadi rutinitas zikir kita. Maka Bapak Ibu sekalian azallahu yakum, buat kita nih yang kaya-kayanya, mohon maaf, sangat susah nyari waktu khusus buat baca Quran. Ya, apalagi misalnya. Kita ngerasa sholat kita standar. Yang sunnah-sunnah kadang bisa, kadang enggak. Ya, yang wajib-wajib ya alhamdulillah. Nah, kita bisa mengejar kekurangan kita dengan cara kita ambil ibadah yang bisa kita andalkan. Ya, kalau bahasa kita ini orang Jakarta, cari ibadah gacoan kita.
Kita mungkin lemah di sholat duha, kita mungkin lemah di sedekah, kita mungkin lemah di tahajud, minimal kita biasakan zikir subhanallah wa bihamdi. Minimal kita biasakan ucapkan alhamdulillah. Naik motor, lagi pergi kemana, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Atau boleh ditambahin, karena ada hadis lain yang menambahkan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, yaitu gabungan dari beberapa hadis, silahkan dibaca seperti itu juga nggak ada masalah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, next kita masuk ke slide selanjutnya. Yang keempat, ya 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh sering diistilahkan dengan ya salat sunnah fajar. Ya, atau lebih familiar dengan qobliyah subuh. Jumhur ulama mengatakan dilakukannya setelah azan subuh sebelum iqomah. Jeda antara azan subuh dan iqomah. Sebagian kecil ulama mengatakan itu sebelum azannya. Nah, tapi yang kita pegang, kita ambil pendapat mainstream saja, ya pendapat umum alias jumhur bahwasanya yang disebut dengan sholat sunnah fajar itu adalah 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Sholat subuh nama lainnya sholat fajar. 2 rakaat sebelum subuh nama lainnya sholat sunnah fajar. Gitu. Baik, kita lihat hadisnya Sahih Muslim dari Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat ya sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Coba Bapak Ibu bayangkan dunia dan isinya apa? Kenikmatan dunia dan isinya apa? Yang paling tinggi berlian, harta, mahkota, jabatan, dan segala macam. Itu semua nggak ada apa-apanya dibanding 2 rakaat sebelum subuh tadi. Hanya saja nanti kita mendapatkan billingnya, tagihannya, nilainya kayak apa di akhirat. Sekarang belum dikasih tahu. Ini ujian atas kesabaran kita. Maunya kita kan mau langsung melihat kayak apa sih 2 rakaat sebelum subuh nilainya. Itu maunya kita. Tapi ketika hal itu tidak langsung ditunjukkan, ini adalah ujian buat kita. Sebab kalau langsung ditunjukkan, ya bisa jadi manusia yang gampang bosan, dia akan merasa, oh segitu. Kemudian kita lihat hadisnya. Di situ tidak menggunakan alif lam. Khairun. Ya, bukan al-khair. Apa dampaknya? Ya, mungkin kita masih ingat saat kita belajar bahasa Inggris ada the man dengan a man. The book dengan a book. Nah, itu berbeda kan. Kalau udah pakai the, udah spesifik, udah definite. Ya. Kalau pakai a, itu masih umum. A book, buku. Entah buku yang mana kita nggak tahu. Tapi kalau the book, buku, nah itu dia. Bukunya udah spesifik. Dalam bahasa Arab ada Alkitab dengan kitabun. Alkitab, buku, nah itu sudah spesifik. Bisa Quran, bisa buku apa, Alkitab. Tapi kalau kitabun, buku, itu masih umum. Bisa macam-macam. Nah, ketika Nabi menggunakan khairun minad dunya wa ma fiha, artinya kebaikan dari 2 rakaat tadi, itu tanpa batas, unlimited, entah 2 kali dunia dan isinya, entah 3 kali, entah 1000 kali, nggak disebut. Pokoknya 2 rakaat tadi lebih baik. Entah lebih baiknya 2 kali, 3 kali, 1000 kali, nggak disebut. Ini rahasia tentang bahasa yang digunakan oleh Nabi, tidak menggunakan alif lam, alias bentuk nakirah istilahnya. Sekarang kita lihat penjelasan Imam Al-Munawi. Ya, tentang hadis tadi, maksudnya gimana 2 rakaat tadi, ya na'imu thawabihi ma khairun min kulli ma yatana'amu bihi fid dunya. Yaitu nikmat, ya pahala, anugerah yang Allah kasih dari 2 rakaat tadi itu lebih baik dibanding segala macam nikmat yang ada di dunia, segala macam yang Allah kasih di dunia. Ya, mau rumah, mau jabatan, mau pakaian, mau kendaraan, mau macam-macam semua, dibandingkan 2 rakaat tadi mereka semua masih kalah. Fatata'akkadu al-muhafazu alaihima. Maka dianjurkan, ditekankan agar kita benar-benar mengintai, menjaga 2 rakaat tersebut. Balqil, bahkan ada yang mengatakan ya biwujubihima, bahwa 2 rakaat tersebut adalah wajib.
Ya, walaupun umumnya kita memahami 2 rakaat sunnah fajar ya sunnah, bukan kewajiban. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ini kita baru ngomongin 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Kalau sholat sunnah sebelum subuh aja udah begini, apalagi sholat subuhnya. Coba. Apalagi sholat subuhnya. Ini perlu kita garis bawahi. Karena ada orang yang begitu semangat ketika 2 rakaat sebelum subuh, tapi subuhnya nggak semangat. Nah, ini kan aneh. Ya, ngejar-ngejar yang sunnah, ya memang luar biasa nilainya tadi, tapi dengan subuhnya dia abai. Ya, ini juga nggak boleh. Karena bagaimanapun juga, afdolul ibadah ada ul faraid, kata Umar bin Abdul Aziz. Ibadah yang paling afdol adalah menjalankan kewajiban. Wa ijtinabu al-maharim, dan menjauhi yang Allah haramkan. Ini afdolul ibadah. Ya, bahkan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu juga mengatakan bahwa orang yang men'addan nawafil, menjalankan ibadah sunnah, namun walam qudiyatil faraid, dia tidak menjalankan yang wajib, maka lam tuqballahu an-nawafil, ibadah sunnahnya tidak akan diterima. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, ini luar biasa. Mungkin kita pun melakukan nggak sampai 3 menit, karena ringkas, cepat. Ya, sunnahnya membaca di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Aisyah pernah bercerita, saking cepatnya Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh, ya Rasulullah itu seolah-olah hanya membaca Al-Fatihah. Itu disaksikan oleh Aisyah. Ya, seolah-olah gitu ya, Rasulullah itu hanya baca Al-Fatihah. Tapi yang benar sunnahnya adalah ya ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kita membaca Al-Ikhlas, ya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini juga disunahkan ketika ba'diyah maghrib, membaca 2 surat tadi. Termasuk juga ketika sholat sunnah ba'da tawaf, selesai tawaf kita ke Maqam Ibrahim, kita sholat 2 rakaat, itu pun juga dianjurkan membaca, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi jemaah sekalian, oleh karenanya poin keempat ini saking luar biasanya, ada sahabat Nabi yang dia mengkodok, bayangkan mengkodok 2 rakaat sebelum subuh. Nyampe ke masjid, sholat subuh udah berlangsung, telat dia. Dia gabung ke jamaah, selesai sholat jamaah subuh, yang lain pada wirid, pada zikir, termasuk Rasul, dia sholat lagi 2 rakaat. Ya, semuanya menatap, ngeliatinnya orang sholat apa. Karena yang kita tahu sejak dari dahulu yang nggak ada ba'diyah subuh. Nah, selesai dia sholat, Nabi pun bertanya, kamu sholat apa? Dia menjawab, saya nggak mau kehilangan dunia dan isinya. Itu jawabannya. Maka Rasul pun mendiamkan. Nah, diamnya Rasulullah, istilahnya sunnah takririyah. Sunnah ya Rasulullah dalam bentuk diam atau setuju. Ya, Rasul tidak mengingkari, Rasul tidak menegur, tapi Rasul mendiamkan. Maka ini menjadi sunnah bagi orang yang melakukannya. Namun kata Imam Syaukani, mengkodok qobliyah subuh ini hanya berlaku bagi mereka yang memang udah terbiasa qobliyah subuh. Dia emang udah biasa qobliyah subuh. Mungkin karena suatu hari dia capek banget, nggak bisa melakukan. Akhirnya dia lakukan setelah subuh. Nah, kayak gini nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang nggak pernah qobliyah subuh, tumben begitu melakukan jadi ba'da subuh. Bukan lagi qobliyah, jadi ba'diyah. Nah, yang kayak gini nggak berlaku. Ya, tapi ini berlaku kesunahan atau dibolehkan mengqadha ini bagi mereka yang memang sudah terbiasa. Ya. Dan kisah itu juga menunjukkan telat, ya, orang sholat subuh telat itu tidak menganulir kesunahan qobliyah subuh. Ibu-ibu bangun 5:30, kesiangan dia. Tapi karena lagi hari libur, jadi nggak tergesa-gesa mau kemana. Akhirnya dia pun sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu setelah subuhnya. Nggak ada masalah, walaupun sudah 5:30. Dalilnya apa? Hadis Bukhari. Rasulullah dan para sahabat kelelahan, ya, dalam perjalanan, begitu bangun, matahari udah meninggi. Mereka bangun karena kena panas. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, bangunnya karena kena panas matahari. Berarti kan subuh udah lewat. Orang pertama yang bangun Abu Bakar. Kemudian Bilal azan, setelah Bilal azan, mereka nggak langsung sholat subuh. Mereka 2 rakaat sebelum subuhnya dulu, baru mereka sholat subuh. Ini dalil memperkuat apa yang sudah kita sampaikan tadi, bangun kesiangan,
tidak menganulir kesunahan qobliyah subuh. Taib. Ya, ini yang keempat, amal ringan dengan nilai yang begitu luar biasa. Next, lanjut. Yang kelima, sholat sunnah isyraq. Ya, sebagian masyarakat menyebut sholat sunnah syuruk. Lebih tepat isyraq ya. Syuruk itu ya peristiwa matahari munculnya. Itu syuruk ya. Sholatnya disebut sholat isyraq. Ya, sebagian mazhab mengatakan ini sholat duha juga. Itu sholat duha di awal waktu. Yaitu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mereka memang agak lebih memfamiliarkan istilah sholat duha. Duha di awal waktu dibanding sholat isyraq. Sementara mazhab yang lain memisahkan. Sholat isyraq adalah satu hal, sholat duha adalah hal yang lain. Ini dua sholat yang tidak sama. Ini ada berbeda pandangan tentang masalah posisi sholat isyraq. Sekarang kita lihat dalilnya. Dari Anas bin Malik, ya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shallal ghodata fi jamaah." Siapa yang sholat subuh, godah itu pagi, ya subuh maksudnya, fi jamaatin, secara berjamaah. Nah, tolong diingat-ingat, ini adalah syarat. Syarat untuk mendapatkan nilai sholat isyraq adalah, pertama, sholat subuhnya berjamaah dulu. Ya, mau jamaah di masjid, atau kalau dia dalam keadaan musafir, dia jamaahnya bukan di masjid, ya misal dia jamaahnya di mana? Di penginapan, karena mungkin masjidnya jauh, ya. Atau sholat berjamaah di rumah gara-gara dia sakit, nggak bisa ke masjid. Atau hujan deras, nggak bisa ke masjid, dia sholatnya di masjid berjamaah bersama anak dan istrinya. Pokoknya berjamaah. Adapun kalau wanita memang nggak dianjurkan ke masjid, sehingga ketika mereka sholat sendiri, ya ingat sendiri di rumah, maka bagi mereka memang itu rukhsah. Karena buat perempuan memang nggak di masjid, dianjurkannya lebih di rumah. Ya, jadi ada dalam hal ini nggak ada masalah kalau buat wanita sendiri di rumah. Ya, kembali. Jadi dia berjamaah di masjid. Tsumma qa'ada. Setelah sholat selesai, dia duduk. Duduk di masjid tersebut. Ya, nggak harus di tempat duduk yang sama. Dia bisa nyari tempat yang lebih nyaman, dia nyender di tiang atau gimana. Pokoknya, madama fil masjid, selama dia masih di dalam masjid tersebut. Ngapain duduknya? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Nah, para ulama seperti Syekh Asy-Syankiti, dia mengatakan maksud yadhkurullah ini spektrumnya banyak. Pertama, baca Quran termasuk. Karena saya melihat bahwa orang itu stamina zikirnya kan nggak sama. Ada orang berzikir baru 5 menit udah tidur, ngantuk. 10 menit dia tidur. Beda dengan tilawah. Tilawah mungkin dia masih bisa mempertahankan sampai setengah jam pun kuat. Yang kedua, ya selain tilawah Quran, memang dia berzikir doa-doa ba'da sholat atau doa pagi petang. Ya, doa pagi yang dia pakai. Ya, zikir-zikir pagi. Atau juga termasuk mudzakarah. Apa mudzakarah? Diskusi keagamaan. Itu bagian dari berzikir kepada Allah. Termasuk membaca buku-buku keislaman. Dan juga termasuk di dalamnya majlisul ilmi, majlis taklim. Ya, ba'da sholat subuh, ada kajian subuh di masjid. Nah, kajian subuh di masjid itu masuk ya kategori makna ya yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Jadi luas makna yadhkurullah. Hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Nah, biasanya kalau di masjid-masjid ditandai dengan suara apa? Alarm ya, bunyi ya. Kalau udah bunyi tanda udah syuruk tuh. Tapi apakah langsung sholat? Tidak. Karena itu waktu terlarang sholat. Ya, awal syuruk itu masih waktu terlarang sholat. Awal tenggelam, waktu terlarang sholat. Tunggu dulu. Makanya di hadis dikatakan summa, kemudian. Ya, sholat rak'atain. Rasul nggak bilang fasolah rak'atain. Kalau pakai fasolah, berarti apa? Langsung. Begitu masuk syuruk, langsung. Tapi Rasul menggunakan summa, kemudian. Ada jeda. Ya, dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia pahalanya sama seperti haji dan umroh. Haji kita tahu berongkos, belum lagi ngantrinya, apalagi belum lagi capeknya ketika haji. Ternyata ada amal yang bisa sama nilainya seperti haji. Dengan kita menyediakan waktu ya antara 1,5 jam sampai 2 jam dari subuh sampai syuruk. Ya.
dengan tingkat kelelahan nggak selelah haji. Namun ini tidak menggugurkan kewajiban haji. Jangan sampai salah dipahami. Tetap ini tidak menggugurkan kewajiban haji. Kewajiban haji rukun Islam tidak gugur gara-gara sholat sunnah isyraq. Lalu kata Rasul, tammatin. Pahalanya sempurna. Ya, ini salah satu hadis saja. Hadis tentang sholat isyraq itu ada beberapa hadis. Dan statusnya antara hasan, sahih, jayyid, dan seterusnya. Ya. Nah, berapakah jarak antara pas munculnya syuruk itu dengan sholatnya? Ya, ketika kita tahu, nggak boleh langsung, kalau gitu berapa jaraknya? Nah, itu sudah saya kutip dari Syekh Abdullah Al-Faqih, hafizahullah. Ya, beliau mengatakan, wa waktu sholatil isyraq yabda'u min ba'di irtifa'i syams. Waktu sholat isyraq itu sudah boleh dimulai sejak meningginya matahari. Jadi bukan sekedar muncul matahari, tapi matahari udah mulai meninggi. Berapa tingginya? Yaitu romhun. Qadrun romhun. Romhun itu artinya tombak. Jadi kalau tombak ditancap, nah ujung tombak itu kita keker. Kita lihat. Kalau matahari tingginya sudah setara sama dengan ujung tombak tersebut, maka itu sudah boleh. Lalu kita konversi ke menit. Berapa itu? Ini dikatakan yaitu bi'ishrina daqiqah takriban. Itu kurang lebih 20 menit. Ini menurut Syekh Abdullah Al-Faqih yang tinggal di Qatar. Dia orang Qatar. Nah, kita Indonesia, daerah Katulistiwa. Sangat mungkin berbeda dengan Qatar. Ya, kalau di Indonesia bisa jadi lebih cepat. Ya, 15 menit misalnya. Ya, tsumma tusalli sholatal isyraq, lalu dia salat isyraq, wa hiya juz'un min sholatid duha. Dan itu merupakan salah satu bagian dari sholat duha, yaitu sholat di awal waktu. Tapi jamaah itu tentang waktunya seperti itu. Jadi ya kita bisa simpulkan sholat sunnah isyraq ini syaratnya berjamaah, kemudian dia tetap di situ, dia berzikir kepada Allah sampai syuruk, lalu dia masih berzikir 15 menit atau 20 menit kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, kalau semua dia lakukan dengan tulus, ikhlas, dia mendapatkan nilai seperti haji dan umrah secara sempurna. Nah, bagaimana kalau seandainya yang ke belakang dulu, lagi zikir, lagi taklim, ba'da subuh tadi, perutnya sakit, ya mules. Dia ke belakang dulu, lalu dia lanjutkan zikirnya. Nggak apa-apa. Itu uzur syar'i, nggak mungkin dia tahan. Ya, sholat pun kalau lagi mules, ya kita buang air, ya apalagi zikir. Atau, ya sementara waktu, kita keluar ada uzur syar'i yang lain, Ya, lalu kita balik lagi ke masjid, kita zikir. Ini juga apa-apa. Yang nggak boleh yang mana? Dia keluar dulu, nyarap dulu, beli nasi uduk. Ya. Kemudian main futsal sebentar, baru dia zikir lagi. Ini enggak dah. Ini udah faktor dunia, udah masuk banyak. Ya. Yang para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau dia pulang tapi tetap zikir. Ya, dia pulang dari masjid, anggaplah zikir di masjid hanya 10 menit, kemudian dia pulang, sampai di rumah, dia pun bisa melanjutkannya dengan tilawah hingga sampai syuruk. Ini min babil khilaf bainal ulama. Ya, di antara perselisihan pendapat di antara para ulama kita. Di mana Imam Ali Al-Qari mengatakan tetap dia mendapatkan nilai isyraq. Ya. Sementara mayoritas ulama mengatakan tidak. Karena syarat untuk qa'ada, duduk, enggak terpenuhi oleh dia. Dia udah mondar-mondir ke tempat lain. Bahkan walaupun pindahnya ke masjid juga, tapi masjid lain. Daerah kita ada 2 masjid yang jaraknya anggaplah 300-400 meter. Ya, kita pakai motor, kita pindah ke sana buat zikir lagi. Ini juga benar, yang tadi yang kol, tapi yang kol yang di atasnya. Coba deh kamu buka deh. Yang kol gimana? Baik, itu yang ke berapa? Ke-5 ya, sholat sunnah isyraq. Ya, kita lanjut, silakan. Next di slide selanjutnya. Nah, yang ke-6. Ya, yang ke-6 yang terakhir, mengawali berbuat baik. Jadi dari sekian banyak tema kita bahas hanya 6 saja. Yaitu yang terakhir, mengawali berbuat baik. Menjadi inisiator, menjadi teladan dalam kebaikan. Ya,
Tadi saya sudah ngambil contoh ya, seperti misalnya 4 orang ke masjid. Ya, 1 orang tahiyatul masjid, 1 orang doang. Yang 3 orang yang enggak. Tapi gara-gara yang 1 orang ini, yang 3 ini jadi ngelihat, oh iya, saya lupa belum tahiyatul masjid. Walaupun dia udah duduk. Duduk di masjid itu tidak menganulir kesunahan tahiyatul masjid. Yang penting duduknya baru. Ya, dalilnya hadis terkenal riwayat Imam Bukhari ketika ada seorang laki-laki, Rasul lagi khutbah Jumat, laki-laki itu udah duduk. Nabi nanya, "Asolaita, kamu udah sholat belum?" Maksudnya sholat itu masjid ya. Dia menjawab, "Lama, belum." Jawaban Nabi, "Kum, bangun." Ya, warka rokaatain, dan sholatlah 2 rakaat. Nah, kalimat ini, bangunlah, menandakan bahwa dia sempat duduk. Nah, ceritanya yang tadi itu mereka udah pada duduk. Tapi gara-gara 1 orang tahiyatul masjid, maka yang lain ikut-ikutan. Maka yang pertama ini, dia mendapatkan borongan pahala 3 orang tersebut. Karena dia mengawali berbuat baik. Ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha. Orang yang mengawali kebaikan dalam Islam, maka dia berpahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu. Dan pahala orang lain yang ngikutin dia setelahnya, dan seterusnya. Termasuk juga, mohon maaf, taklim kita ini. Seandainya Bapak Ibu ya ngajak kawannya, kawan sekolah, saya nggak tahu nih Pak Kiat nih acara kita, acara masjid, atau acara angkatan sekolah atau kampus ya. Ya misalnya kita ngajak teman-teman kita, nggak harus sih yang satu alma mater ya, yang penting ada majelis kebaikan, ya ada majelis taklim seperti ini, kita nge-share, ngajak. Maka ajakan-ajakan kita ini, ya itu membuat mereka pun dapat kebaikan juga, mereka berpahala juga. Lah kita yang ngajak itu dapat pahala dari mereka. Dalilnya apa? Lihat hadis yang kedua, hadis Sahih Imam Muslim. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, ya maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pelaku kebaikan. Anggaplah dia akhirnya hanya nunjuk doang, dia nggak ikut karena ada uzur, ada halangan. Ya ada taklim tuh besok jam 10. Tapi saya sendiri nggak bisa ikut, saya lagi nggak enak badan misalnya gitu, atau lagi apa gitu ya, ada uzur syar'i. Nah, kawan kita ikut, kita sendiri nggak ikut, kita tetap mendapatkan pahalanya karena kita menjadi pemilik sahamnya. Kita punya saham sehingga dia seperti itu. Mengawali berbuat baik. Ya. Termasuk juga saat seorang guru, mungkin buat Bapak Ibu yang menjadi seorang guru di sekolah. Kita masuk kelas, kelas berantakan, sampah di sana-sini, siswa pun nggak berinisiatif membersihkan, kita mau ngomong juga udah pegel misalnya. Akhirnya kita berinisiatif sendiri. Kita ambil hapusan, kita hapus papan. Kemudian ada sampah bergeletakan, kita pungutin. Apa yang terjadi? Gara-gara itu siswa itu mikir. Kasihan ya. Langsung siswa mikir atau ngomong ke teman-temannya itu, piket siapa tuh? Masa guru yang nyapu? Nah, gara-gara kita mengawali, akhirnya serentak siswa pun bangun, ikut bersihin sampah tersebut. Kita tetap mendapatkan pahalanya. Walaupun memang ada juga anak sekolah yang kebangetan gitu. Ya, gurunya udah begitu didiemin. Malah disuruh lagi, Pak, yang itu belum. Disuruh lagi yang lainnya. Wah, ini lebih gawat siswa kayak begitu. Baik, ya, ini mengawali kebaikan, ini juga bagian dari amal ringan, ya, yang berdampak besar karena terjadi akumulasi kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dari kebaikan yang kita awali tersebut. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara nilai-nilai kebaikan yang kita peroleh dari aktivitas yang nampaknya ringan, yang penting kita ada kemauan. Ya insya Allah kita mampu melaksanakannya dan Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa kepada kita. Walaupun yang lebih utama yang kita incar memang bukan semata-mata ganjarannya, yang lebih utama kita incar adalah yaitu wajahullah, ridhullah, yaitu ridhonya Allah dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertinggi yang ingin kita capai dari aktivitas kita tadi. Baik, ini materi kita. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Kiat. Silakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun syukron jazakallah khairan kasiran atas
penyampaian materinya dari Ustadz Farid. Alhamdulillah dari awal terkait dengan materi ini ada 6 item besar ya Ustadz ya, perihal tema materi ini. Kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah nih sudah ada 5 pertanyaan dari jemaah. Saya bacakan dulu Ustaz. Sebentar. Pertama ya Tat ya. Izin bertanya. Amalan-amalan kecil yang dipaparkan terlihat mudah, tapi sebenarnya sangat sulit dilakukan secara konsisten. Misal senyum, kalau suasana hati lagi asik mudah saja gitu. Tapi kalau mudah saja untuk tersenyum. Tapi kalau suasana hati ini tidak pas nih, sulit sekali nih tersenyum nih. Nah, pertanyaannya gimana caranya agar bisa konsisten dan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah kecil tersebut. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Ya, betul bahwa senyum itu ya kita pun juga tidak bisa apa istilahnya faking good. Ya. Apa faking good? Apa itu? Fake itu palsu ya. Oh, iya. Good bagus. Nah, kita mengkamuflasekan diri kita seakan-akan lagi bahagia, padahal hati kita lagi remuk misalnya. Ya. Sehingga dalam bab mengambil hadiah besar dari aktivitas kecil melalui senyum, kita sulit saat itu. Ya. Rasulullah alaihi wasallam bukan berarti tidak pernah bermuka sedih. Rasul pernah sedih. Ya, Rasul pernah nangis ketika wafatnya anaknya Ibrahim. Ya, Rasul juga pernah ketika kedatangan Abdullah bin Umi Maktum, ya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, ini kan ayat turun ketika itu. Ya, dia berbungkam masam ketika datang orang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Ya, saat itu Rasul sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Ya, Abdullah bin Umi Maktum datang, seakan-akan nih orang ngerecokin gitu, orang lagi dakwah ke pembesar yang datang kayak begini. Turunlah ayat yang menegur Rasulullah bermuka masam. Ya, jadi sekali lagi kadang memang di hati kita pun tidak bisa membohongi diri sendiri. Satu hal ingin saya sampaikan, kalau itu kita alami, ya kita bisa melakukan deviasi amal ringan. Mungkin saat itu kita nggak bisa mengambil amal ringan berhadiah besar dari senyum, kita mengambil dari amal ringan lain yang juga bernilai besar. Subhanallah wa bihamdih, misal. Subhanallah wa bihamdih, kita ulangi misalnya. Dari situ. Jadi intinya, kita nggak kehilangan akal untuk tetap mendapatkan amal ringan bernilai besar. Di saat kita gagal di satu amal, kita coba di amal-amal ringan yang lainnya. Nah, untuk yang senyum tadi, ya kita bisa melakukannya tentu ketika sudah hati pun lapang, kembali seperti sedia kala. Karena kalaupun kita memaksakan senyum dalam kondisi yang tidak pas, ya justru dalam jangka waktu yang lama, ini juga bisa menjadi sebuah penyakit sebenarnya. Ya, jadi murah senyum di sini juga bukan murah senyum yang sifatnya rekayasa, tapi muncul tulus. Karena kalau sudah tulus, senyum yang tulus, orang yang menerima, memandang pun juga ada daya imbas yang juga tidak sama kalau dengan senyuman yang terpaksa begitu. Wallahu bisawab. Ada lagi Pak Kiat? Ya maaf, tadi saya masih mute ya. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya teman kita ini, jemaah. Karena ini bertanyanya private ke saya. Nanti kasih kode aja lagi bila mana ada susulan. Berikutnya adalah sebentar ya. Berikutnya adalah saya dulu kan pertanyaan yang ditulis dulu sebentar. Ini pertanyaan kedua, ya, Ustaz.
waktu sholat sunnah fajar itu hanya antara azan dan iqomah atau bagaimana? Karena sudah kebiasaan sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar, tetapi sekitaran jam 5 pagi. Jadi pertanyaannya adalah, pertanyaannya itu adalah, apakah waktu sholat sunnah fajar itu hanya ada di antara azan dan iqomah saja atau bagaimana gitu, Tat? Silakan, Tat. Iya. Baik. Ini buat ibu atau bapak nih nanya? Ibu. Nah, kalau Ibu bapak ya. Baik, jazakillah khairan buat ibu. Memang kalau buat wanita, karena dia dianjurkan di rumah, maka kalau wanita itu ketika dia sholatnya di rumah, itu relatif agak longgar, ya, enggak terikat oleh aturan jeda di antara azan dan iqomah. Iya. Kayak seorang wanita bangun jam 5. Iya. Jamaah di masjid sudah selesai. Iya. Kayak sekarang kan subuh lewat 25 ya kalau nggak salah ya. Nah, paling jam 5 kurang 10 jamaah di masjid sudah selesai. Si ibu baru bangun jam 5. Maka yang seperti ini nggak ada masalah dia qobliyah subuh lalu sholat subuh. Ingat kisah yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa Rasul dan sahabat pernah sholat subuh dan qobliyahnya ketika matahari sudah muncul. Padahal itu udah lewat jauh waktu sholat subuh begitu. Sehingga kata Imam Asy-Syaukani, ya bangun kesiangan atau sholat subuh kesiangan itu tidak menganulir kesunahan sholat sunnahnya. Silahkan dia lakukan. Tapi ketika dia lagi di masjid, misal orang laki nih atau ibu-ibu ikut ke masjid juga, maka sholat qobliyahnya itu ya ketika di masjid setelah azan. Ini kalau yang lagi di masjid. Dia ikut ke masjid, azan sudah berkumandang, maka dia ya lakukan 2 rakaat tersebut. Jangan nanti-nanti udah sholat subuh, tentu dia nggak akan mendapatkan gitu. Tapi ya, jadi perlu dibedain antara mereka yang sedang di rumah atau kesiangan dengan mereka yang tepat waktu di masjid. Buat mereka yang tepat waktu di masjid, maka jedanya adalah di antara azan subuh dengan iqomahnya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Surah jazakallah atas penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini pertanyaannya lewat japri ke saya. Berikutnya saya buka dulu pertanyaan lewat langsung. Tolong siapa dulu mungkin dikabarkan dulu perihal. Oh ya, ini Kang Ivan ya? Iya. Ya, oke, langsung masuk ke pertanyaannya Kang Ivan ya, punten ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tat, begini, Tat. Ana pernah dapat mangkulan, Tat, bahwa sholatul fajri itu adalah beda dengan qobliyah subuh. Bahwa sholatul fajri itu adalah, waktunya itu adalah, kalau kita membaca ayat Al-Quran sebanyak 60 ayat sebelum sholat subuh. Dan itu juga ada waktu yang bagus untuk bertaubat dengan membaca istighfar di waktu itu gitu, Tat. Terima kasih, Tat. Iya. Itu seperti yang saya bilang tadi. Tadi sudah saya sebutkan ada 2 pendapat tentang masalah waktu sholat sunnah fajar. Ya, pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama, yaitu setelah azan subuh sebelum iqomah. Dalilnya hadis dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian beliau berbaring, bukan tidur bener, sekedar berbaring saja dengan sisi bagian kanan. Kemudian Rasul pun bangun sebentar, lalu ke masjid, dan sampai di masjid langsung iqomah. Maka kisah ini menjadi dalil yang kuat bahwa 2 rakaat fajar itu adalah yaitu sebelum iqomah dan di antara azan. Yang kemudian kita lebih menggunakan istilah qobliyah. Ini pendapat jumhur. Ya, pendapat yang kedua yang tadi sudah saya sebut, yang juga Bapak tanyakan, itu adalah memang sebelum azan, ya, sebelum azan. Hal ini berdasarkan hadis yang lain, ya, dari Aisyah dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam sholat malam sebanyak 13 rakaat. Bukan 11 nih, 13. Nah, selesai Rasul 13 rakaat, Rasul kecapean.
lelah. Akhirnya Rasul pun sholatnya sambil duduk. Ya, kecuali pas sujud ruku, Rasul normal, tapi begitu ininya duduk. Nah, apakah sholat ini setelah witir itu, kan 13 rakaat sudah dengan witir tuh. Ini Rasul sholat lagi 2 rakaat. Sholat apakah ini? Nah, itulah muncul pemikiran ini sholat sunnah fajar. Nah, dari situ dalil yang mengatakan sholat sunnah fajar itu sebelum azan. Ya, ini 2 pendapat masalah itu. Tapi saya sudah katakan tadi bahwa pendapat yang umum dianut oleh para fuqaha adalah sholat sunnah fajar itu atau sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu yaitu sesudah azan sebelum iqamah. Nah, saya pribadi lebih ikut pendapat yang pertama, pendapat mayoritas bahwa sholat sunnah fajar itu 2 rakaat sebelum sholat subuhnya. Sebab kata fajar ini perlu juga dibahas. Kata fajar saja sudah menunjukkan itu adalah sholat sunnah sebelum subuhnya. Karena fajar itu artinya subuh. Ketika dia sholatnya sebelum azan subuh, berarti belum masuk fajar. Saya ulangi, ketika dia belum azan subuh, itu belum masuk fajar berarti. Nah, ketika dikatakan sholat sunnah fajar, berarti dia sholat sunnah sebelum sholat subuhnya. Nah, itu. Dari sudut pandang bahasa juga menunjukkan pendapat mayoritas ulama itu yang lebih kuat. Walaupun kita juga nggak mengingkari kalau ketemu ustadz atau siapa yang mengatakan itu 2 rakaat sebelum azannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh iya. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Syukran jazakallah. Kang Ivan cukup ya, Kang Ivan ya? Okay. Assalamualaikum. Berikutnya saya ketik dulu, Mohon maaf Kang Yana, punten Kang Yana, sebentar Kang Yana. Kang Yana. Iya, sebentar dulu. Iya. Waalaikumsalam, Kang Ivan. Saya lanjutkan diketikkan dulu ya, sebentar ya. Ini pertanyaan dari Ahwat. Terkait dengan sholat qobla subuh bila kesiangan, kalau mengerjakan sholat qobla dulu, baru subuhnya. Bagaimana, apa dalilnya? Karena berdasarkan penjelasan tadi, kalau tetap subuh dulu, baru qoblanya, dan Rasulullah mendiamkan. Saya ulangi sedikit ya. Terkait dengan sholat qobla subuh bila kesiangan, kalau mengerjakan sholat qobla dulu, baru subuhnya. Bagaimana? Apa dalilnya? Karena berdasarkan penjelasan tadi, kalau tetap subuh dulu, baru qoblanya, dan Rasulullah mendiamkan. Demikian Tat itunya pertanyaannya. Silakan Tat. Baik, ya. Untuk kasus yang Rasulullah dan sahabatnya alami, itu konteksnya saat di masjid. Ya, saat di masjid. Seseorang ke masjid, tahu-taunya sholat subuh sudah berjalan. Jamaah sedang sholat subuh. Sehingga nggak mungkin dia qobliyah kan. Karena nggak ada sholat qobliyah ketika di sebuah tempat itu, ya dia melihat ada orang sedang sholat wajib. Dia harus ikut sholat wajib. Ya. Setelah sholat itu, barulah si pemuda tadi, dia sholat 2 rakaat. Nah, kalau yang ditanyakan kasusnya bukan seperti itu, kasusnya adalah lagi di rumah kesiangannya, ya kalau di rumah kesiangannya maka nggak ada masalah ketika dia ya mendahulukan dengan qobliyahnya baru subuhnya. Apa dalilnya? Seperti yang tadi saya sebut, yaitu ketika Rasul dan sahabat sedang dalam perjalanan. Mereka berbarengan bangun kesiangan. Sehingga sudah bukan lagi waktu subuh sebenarnya, karena matahari sudah muncul. Namun mereka tetap melaksanakan qobliyah dan subuhnya. Ya, habis qobliyah selesai, baru mereka subuhnya. Hal itu dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ini dasarnya. Jadi kalau ibu-ibu khususnya biasanya agak-agak mungkin ya, enggak sepagi bapak-bapak, kalau subuhnya ya dia bangun jam 5 atau 5 kurang, bapak-bapak udah pulang dari masjid. Nah, ini udah telat nih si ibu ini sebenarnya dari waktu yang di awal, tapi masih waktu subuh. Maka dia boleh ketika sholat 2 rakaat qobliyahnya dulu, baru dia
sholat subuhnya. Begitu. Kalau misal, ya. Alhamdulillah, syukran jazakallah atas penjelasannya. Bagaimana akhwat ini ya yang bertanya nih ya tadi ya, mungkin cocok dengan tadi penjelasannya Ustadz ya, itu akhwat yang beliau di rumah, bila mana dia kesiangan bisa lanjutkan. Mudah-mudahan bisa terjawab ya perihal pertanyaan tadi. Kalau belum terjawab, tolong kasih kode aja ke saya, mungkin ditambah susulan. Berikutnya pertanyaan langsung dari saya persilakan Ibu Diah Puspita. Ibu Diah Puspita Dewi, silakan. Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Iya, langsung. Ya, terdengar ya Pak Roni? Ya, silakan. Ya, baik. Untuk poin tadi berkaitan dengan amal kecil dan pahala besar, di situ kan ada dikatakan poin zikir yang kedua. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada dalilnya menyatakan bahwa hitungan bilangan tertentu dalam berzikir, contoh dalam sehari kita harus membaca syahadu istighfar, contoh 10 kali, atau kita membaca salat Nabi harus 1000 kali. Nah, tuntunan itu apakah ada dalilnya? Ataukah memang pengertian zikir ini semaksimal mungkin kita membacanya? Itu saya rasa, Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, jazakallahu khairan. Langsung. Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya zikir itu ada 2 jenis. Pertama, istilahnya zikir mutlak. Apakah zikir mutlak? Itu zikir yang tak terikat oleh peristiwa tertentu, suasana tertentu, sebab tertentu, atau angka tertentu. Itu namanya zikir mutlak. Untuk zikir mutlak kita bebas. Ya, Allah berfirman, "Fazkurullaha dzikron katsira." Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Sehingga nih, misal kita lagi bisa Bapak-bapak lagi sambil nyetir ya. Kita baca tadi ya istighfar, astagfirullah misalnya tanpa angka tertentu, bebas saja. Dan peristiwanya pun nggak ada peristiwa khusus karena ya kita lagi ngisi waktu aja sambil nyetir. Ya, atau saat Bapak-bapak lagi nyuci mobil ya sambil dia baca subhanallah dan sebagainya. Nah, ini namanya zikir mutlak. Jadi nggak ada peristiwa tertentu, nggak ada waktu tertentu dan jumlahnya pun bebas. Itu zikir mutlak. Yang kedua, zikir muqayyad atau nama lainnya zikir mu'allaq ya pakai qaf. Zikir mu'allaq. Apa artinya? Zikir yang terikat oleh sebab tertentu, oleh waktu tertentu. Di mana zikir ini kalau nggak dibaca pas waktu tersebut, ini memang menjadi tidak pas, tidak pantas. Contoh, ya kita membaca doa iftitah. Tentu yang paling pantas ketika iftitah. Misalnya gitu. Kita membaca zikir-zikir yang biasa kita baca ketika sujud atau ruku. Tentu yang paling pas dibaca itu. Itu namanya muqayyad, baik terikat oleh sebab, oleh waktu. Ya, ba'da wudu ada doa dan zikirnya. Itu namanya muqayyad. Ya. Nah, termasuk juga angka-angka. Ketika kita habis sholat, dianjurkan membaca tasbih, tahmid, takbir, masing-masing 33. Itu hadisnya sangat banyak. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya Rasul berpesan, jangan ditinggalkan kalau habis sholat membaca tasbih, tahmid, takbir 33. Kemudian membaca istighfar 3 kali ba'da sholat, wajib. Itu hadis Sahih Muslim. Membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya, dalam hadis Imam Ibnu Majah, sanadnya hasan. Yang dibaca ketika habis sholat subuh dan sholat maghrib. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebanyak 3 kali. Kecuali di sholat maghrib dan sholat subuh dianjurkan 10 kali. Ini pun juga hadisnya banyak. Kemudian dalam sehari semalam kita membaca istighfar 70 kali hingga 100 kali. Ini hadis Bukhari. Ya, Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innil astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, saya dalam seharian semalaman itu membaca istighfar lebih dari 70. Dalam hadis lain 100, hadis Bukhari. Maka ketika ada di antara Bapak Ibu melakukan hal-hal ini dengan angka-angka tertentu tadi dan ada dasarnya, itu nggak apa-apa karena emang itu sunnahnya begitu. Termasuk tadi yang kita bahas subhanallah bihamdi 100 kali. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, itu ada dasarnya.
Ya, kemudian apalagi misalnya membaca secara global doa sebanyak 3 kali. Kadang kita ngulang-ngulang 3 kali. Ya, misalnya Robbik Fir, ya Robbik Firli warhamni wajiburni warfa'ni. Ya, kita baca ini misalnya enggak di dalam sholat, tapi di luar sholat kita lagi baca itu. Kita ulangi 3 kali, silahkan. Karena Aisyah pernah cerita, Rasul kalau doa biasanya mengulangi 3 kali. Nah, kita punya dalil dari situ, silahkan. Ya, kadang orang mengulangi misalnya Robbik firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Kita pun amin, kan biasanya begitu. Dia ngulangin lagi Robbik firlana sampai 3 kali. Silakan, karena ini ngambil dalil dari apa yang dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasul punya kebiasaan kalau doa mengulangi sampai 3 kali. Maka angka-angka seperti ini ketika ada dalilnya silahkan, nggak ada masalah. Nah, mungkin yang jadi debatable adalah bagaimana kalau angka-angka itu hasil kreasi dan pengalaman orang aja. Entah orang itu ulama, ustadz, syekh, kiai, lalu diajarkan ke murid-muridnya, disebarkan dalam broadcast-broadcast. Itu yang muncul perdebatan. Yang pertama mengatakan boleh. Ini diikuti oleh pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau diceritakan oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim bahwa beliau ini nganjurin setiap subuh sambil menanti iqomah subuh, ya hendaknya kita membaca sebanyak 40 kali ya Hayyu ya Qayyum ya birahmatika astaghits, ya sebanyak 40 kali. Nah, kata atau kalimat ini 40 kali itu nggak ada dalam sunnah. Yang ada hanyalah kalau kita membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, itu ada sunnahnya, tapi sebanyak 40 kalinya itu enggak ada. Itu kebiasaan saja. Itu dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Yang kata beliau, selama kita membaca itu, insya Allah hati kita akan mendapatkan kelapangan, Allah kasih cahaya, Allah kasih petunjuk. Itu. Ini angka ini enggak ada. Tapi ada ulama yang mengatakan silakan. Ya, ada lagi yang sampai 1000 sekian, 100 sekian, dan seterusnya. Nah, ini muncul pro kontra dengan alasan bahwasanya yang namanya angka-angka kalau ada dasarnya, oke. Kalau nggak ada dasarnya, maka pertanyaannya adalah apa otoritasnya seorang manusia membuat jumlah-jumlah tersebut. Nah, itu yang jadi permasalahan. Karena ini ibadah, karena ibadah dia sifatnya tauqifi. Tauqifi artinya given. Ya, given, terima jadi. Dari siapa? Dari Allah dan Rasul, bukan dari orang. Kenapa kita sholat? Ya kita terima jadi, memang begitu sholat. Tapi kalau ibadah sosial, boleh kita berkreasi. Karena ini ibadah ritual, zikir dan sholat, zikir dan doa, dengan angka-angka tadi, maka kelompok yang kedua mengatakan ini butuh ada dalil. Jadi yang Ibu tanyakan tadi, angka-angka tertentu dalam zikir tertentu yang nggak ada dasarnya, itu zona debatable para ulama. Kalau seandainya kita ingin melakukan, ya karena mendasari, mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, dan ini juga bukan satu orang tapi banyak, ya silahkan. Dan dalam masalah debat seperti ini, ya masih ranah khilafiyah fikih, sikap kita memang toleran. Bagi di antara Bapak Ibu yang tidak mau melakukan, ya tetap ingin di atas sunnah Rasul, bahwasanya angka-angka tersebut selama belum ada sunnahnya kita nggak ikut. Bagi yang ada sunnahnya, itulah yang kami ikuti. Misalnya kita ingin pendapat yang seperti ini juga silahkan. Jadi kita tidak mengingkari dalam masalah perbedaan fikih. Wallahu bisawab. Ya. Alhamdulillah, syukran jazakallah atas penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz sudah disampaikan ya, Ibu ya. Oke, baik. Kita masuk ke ketikan pertanyaan. Ini Ustadz mungkin harus banyak minum dulu nih, Tad, karena banyak sekali pertanyaannya. Ini sampai asar kali, Tad. Baik, Tad ya, saya bacakan. Assalamualaikum. Salah satu perbuatan kecil tapi berpahala besar adalah menyingkirkan duri dahan di jalan. Saya pengguna motor, sering sekali melihat dan menghindar paku atau benda di jalan yang dapat membuat ban kendaraan yang lewat bocor. Jika tidak membahayakan saya, maka saya singkirkan. Oh, jadi dia berhenti dulu terus kemudian nyingkirin.
Jadi rem dulu, dia kemudian nyingkirin. Tapi jika membahayakan ataupun ya membahayakan dan tidak memungkinkan, mungkin juga waktu juga kali Tat, ya, atau gimana, maka saya hanya menghindar saja. Nah, apakah saya berdosa membiarkan paku di jalan sehingga memungkinkan ban kendaraan orang lain terkena atau bahkan bisa celaka? Demikian pertanyaan, silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Yang berdosa tentu bukan kita, tapi orang yang menyengaja naruh paku, naruh batu, ngalangin orang di situ. Ya, kalau kita disebutkan dalam hadis Imam Muslim, wa a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Ya, iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang termasuk kategori iman juga adalah mindahin duri dari jalan. Jadi di antara ciri orang beriman adalah memindahkan, menghilangkan gangguan, mau duri, mau batu, mau balok, termasuk juga kalau jalan berlubang kita uruk biar dia rata gitu, sehingga orang jalan pun lancar, nggak kena bahaya. Maka ini tanda orang beriman. Ini Rasul katakan dalam hadis sahih Imam Muslim. Nah, ceritanya kita karena lagi buru-buru segala macam, dan itu pun juga bukan daerah kita hanya numpang lewat situ saja di tempat umum, sehingga kita pun nggak bisa memindahkan gangguan, kita hanya bisa menghindar saja. Jelas ini bukan kesalahan kita, tapi kesalahan mereka yang sengaja meletakkan gangguan tersebut. Karena emang ada kan orang yang sengaja nebarin paku, malah ada operasi khusus di Jakarta itu sampai banyak banget dapat paku berapa kilo begitu. Nah, yang penting di hati kita nih, waktu kita lewat, di hati kita mengingkari, kita nggak suka. Ya, disebutkan dalam hadis Imam Muslim, wadzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman dalam kondisi kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita lagi buru-buru. Nah, yang demikian kita nggak dikatakan dosa, cuman oleh Nabi dikatakan itu wadzalika at'aful iman. Ada kemungkaran, ada orang bikin jahat di situ, tapi kita saat itu memang karena nggak sempat atau gimana, nggak kuasa, kita pun akhirnya meninggalkan begitu aja. Yang penting di hati kita mengingkari. Ya, kita nggak suka dengan halangan tersebut, dengan gangguan tersebut. Ya, semoga itu pun menjadi penghindar kita dari berdosa. Sebab kalau kita setuju, nah itu baru berdosa gitu ya. Nah, yang ini nggak ada masalah, insya Allah kita nggak termasuk yang dikatakan berdosa. Yang berdosa adalah mereka yang menyengaja menghalangi manusia. Kalau misal. Alhamdulillah, syukur jazakallah atas penjelasannya. Saya buka sesi pertanyaan langsung bila mana ada. Tadi Kang Yana tadi sudah masuk. Silakan Kang Yana. Kang Yana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan Kang Yana. Assalamualaikum ila azamiyah. Ini Pak Ustaz begitu istimewanya ya, waktu subuh sampai itu azannya pun memakai as-salatu khairu minan naum gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ya kalau kita ini lagi lebih baik kita sholat daripada tidur kan gitu, melakukan sholat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau orang yang sholatnya kesiangan karena dia terlena oleh tidur, apakah dia mendapatkan keistimewaannya juga, pahala-pahala dan keistimewaan subuh itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, ada kaidah yang berbunyi nahkum bizzawahir. Kita menghukumi sesuatu termasuk apa yang dilakukan manusia, saudara kita atau siapa, bizzawahir, sesuai yang nampak, yang kelihatan. Yang kelihatan dalam mata kita, dia bangun telat, terlambat. Ya, anggaplah bangun 5:30, bahkan jam 6 dia baru sholat subuh. Tentu ini dia kehilangan momen utama. Ya, karena sholat subuh itu ya ada momen ya utama, yaitu ketika di awal. Ada momen yang justru dimakruhkan ketika kita menjelang selesainya. Ya, karena waktu sholat itu kata Imam Nawawi ada waktu utama, waktu mubah, waktu makruh. Nah, ketika ada seorang telat,
baik telatnya menyengaja atau ketiduran, walaupun sholatnya tetap sah, maka tentu dia nggak akan sama nilainya dengan yang di awal waktu. Ini bentuk keadilan Allah. Sebab kalau nanti, ini kalau kita pakai logika manusia, kalau ternyata orang yang sholat awal waktu, tepat waktu, dengan yang telat nilainya sama, nanti manusia akan bertanya, di mana letak keadilan Islam? Kan gitu. Kemudian ditambah lagi, ada kaidah yang berbunyi, al-ajru biqadri ta'ab, bahwa nilai besar kecilnya pahala tergantung tingkat besar kecilnya perjuangan, besar kecilnya beban atau kepayahan. Tentu orang yang berjuang untuk sholat subuh tepat waktu di sangat pagi gitu, ya tidak sama dengan mereka yang terlena dengan terlelap tidurnya. Nah, itu kaidah ini sudah cukup bahwa al-ajru ala qadri ta'ab atau bi qadri ta'ab, tingkat besar kecilnya pahala tergantung tingkat kepayahan atau beban yang dialami oleh manusia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Yana terjawab ya pertanyaannya. Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan sholat ada beberapa pertanyaan yang sejenis ya. Mungkin saya bisa kumpulkan. Yang pertama yaitu terkait dengan bagi akhwat yang biasa sholat subuh di rumah, artinya tidak bisa sholat syuruk dan hanya sholat duha saja. Menurut Ustadz bagaimana terkait dengan fadilah atau keutamaannya? Itu yang pertama terkait dengan sholat. Terus kemudian di sini juga terkait dengan sholat juga ada mohon penjelasannya terkait kewajiban sholat berjamaah dalam masa pandemik seperti saat ini. Apakah diperbolehkan dengan alasan khawatir akhirnya sholat berjamaah yang dilakukan hanya sholat subuh karena pertimbangan yang datang hanya warga sekitar dan sedikit, sedangkan waktu sholat yang lain banyak orang singgah yang tidak ketahui kondisinya. Ini terkait dengan sholat yang ada yang terbatas dengan pandemik. Ini juga kalau lagi situasi pandemik seperti ini, apakah boleh sholat syuruk dilakukan di rumah? Nah ini ada 3 pertanyaan yang sejenis yang bisa saya langsung sampaikan ke Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, jazakallahu khairan. Tadi sudah saya sampaikan, memang untuk kaum wanita itu pengecualian. Yang tadi kita bahas itu untuk kaum bapak-bapak. Untuk kaum wanita, karena memang mereka dianjurkan di rumah, termasuk sholat subuh, sehingga mereka, kaum wanita, ibu-ibu, nggak usah kekhawatiran, kehilangan keutamaan sholat isyraq. Ya, kaum ibu juga tetap mendapatkannya ketika melakukannya di rumah. Syarat berjamaah tadi itu buat kaum laki-laki. Jadi ketika ibu-ibu sendiri di rumah, atau kalau dia pun mau berjamaah, silahkan berjamaah dengan anaknya. Kemudian si ibu ini dia zikir terus, mungkin lagi libur, bebenah belakangan begitu. Ya terus hingga sampai lewat syuruk, lalu dia salat 2 rakaat, insya Allah dia tetap mendapatkan seperti yang kaum laki-laki dapatkan. Ya, jadi Bu, untuk yang tadi, buat kaum ibu, nggak usah berkecil hati. Untuk ibu-ibu yang di rumah, insya Allah tetap mendapatkannya. Ya, untuk yang kedua, yaitu sholat isyraq, ya, apakah sama dengan duha gitu ya? Iya betul, dan kalau misalnya sholat isyraq dilakukan di rumah karena kan pandemik ini Ustaz. Itu yang ketiga ya? Ya, yang ketiga itu. Silakan Ustaz. Ya, untuk sholat isyraq apakah sama dengan duha? Tadi udah saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i memang bagi mereka sholat isyraq itu sholat duha juga. Yaitu sholat duha yang disegerakan, yang di awal waktu. Imam Ar-Romli mengatakan al-mu'tamad anna sholat ala isyraq hiya sholat duha. Pendapat yang mu'tamad itu resmi, ya resmi dalam mazhab Syafi'i, bahwa sholat isyraq itu sholat duha juga, sama begitu. Adapun mazhab yang lain mengatakan sholat isyraq dengan sholat duha ini 2 sholat yang berbeda. Ya, jadi memang ada 2 pandangan para ulama apakah sholat isyraq itu sama dengan duha. Sebagian mengatakan sama, itu mazhab Syafi'i, sebagian mengatakan beda. Sehingga ketika orang sudah sholat isyraq, ya lalu dia sholat duha lagi nanti, entah di kantor, entah di rumah juga, maka dia mendapatkan dua-duanya, gitu.
Nah, bagaimana buat mereka yang meyakini sholat isyraq itu ya duha juga. Lalu dia sholat lagi duhanya nanti. Nggak ada masalah. Mengulang sholat duha sama dengan mengulang sholat sunnah. Dia ingin sholat sunnah tahajud, kemudian tidur dulu, terus lalu tahajud lagi, ya nggak ada masalah. Duha dia 2 rakaat, kemudian dia bebenah dulu sebentar, dia duha lagi, ya nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Maksimal 12 rakaat untuk duha. Nah, untuk kasus pandemi sehingga kita nggak ke masjid. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Majah, Nabi bilang begini, man sami'an nida wa salatuhu fi baiti bi ghairi udhrin fala salatalahu. Ini hadis pernah kita bahas waktu materi tentang sebab-sebab terhapusnya amal. Mungkin Pak Kiat masih ingat dulu kita pernah bahas tentang sebab-sebab terhapusnya amal soleh. Ya, sebab-sebab ini terhapusnya sholat ya, sia-sianya sholat, orang yang sia-sia sholatnya. Ya, Nabi katakan orang yang dengar azan, ya laki ini ya, dengar azan dan dia tidak ke masjid untuk berjamaah tanpa uzur, dia lagi nggak ada uzur, nggak ada halangan. Fala sholatalahu, maka nggak ada sholat baginya. Lalu Ibnu Abbas, perawi hadis ini, ditanya sama orang, wamal uzur, uzur itu apa? Halangan itu apa? Maka Ibnu Abbas menjawab, ya al khauf wal marad, yaitu rasa khawatir, rasa takut, ya wal marad, dan rasa sakit. Nah, dari sini Imam Al-Mardawi namanya dalam kitab Al-Insaf, ya dia mengatakan, ya yu'zaru litarkil jamaah wal jum'ah, diberikan izin, diberikan pemaafan, ya bagi orang untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah, ya sholat Jumatnya diganti sama zuhur, ya lil marad bila niza, gara-gara sakit, dia gara-gara sakit nih, maka bila niza, ini nggak ada beda pendapat bahwa orang sakit boleh nggak berjamaah dan boleh nggak sholat Jumat tadi dan diganti dengan zuhur di rumah. Kemudian wayu'dzaru aidon, dan juga diberikan keringanan, pemaafan litarkihima, untuk meninggalkan 2 jenis sholat tadi, Jumatan dan berjamaah tadi, ya li khaufi hudutsil marad, bagi mereka yang khawatir ketularan. Nah, jadi mereka sehat, mereka mah sehat, tapi di daerahnya daerah merah. Di masjid dia ini masjid lalu lalang, banyak manusia yang nggak dikenal dan kita nggak tahu mereka ini OTG atau apalah istilahnya gitu. Nah, dalam rangka dia ngambil hati-hati dan ikhtiar maksimal, akhirnya mengambil keputusan dia sholatnya di rumah bersama keluarga atau seorang diri. Karena dia masih menganggap daerahnya ini, anggaplah merah gitu, atau semi merah. Nah, yang kayak gini yang disebut oleh Imam Al-Mardawi, ya, wa yu'dzaru aidon litarkihima, dan diberikan maaf juga kepada orang yang li khaufi hudutsil marad, yang khawatir ketularan penyakit. Taib. Jadi ketika dia milihnya sholat di rumah, ketika dia sholat subuh atau apapun, karena khawatir ketularan tadi, ditambah lagi orang-orang yang hadir juga kurang jaga protokol, cuek banget mereka. Maka dalam kondisi ini dia diberikan uzur, nggak apa-apa dia sholat di rumah, termasuk ketika dia sholat subuh, dan dia insya Allah tetap mendapatkan nilai isyraqnya. Kenapa? Karena dia tadinya udah niat pengen ke masjid, tapi kondisinya daerahnya kayak begitu. Nah, niatnya itulah yang sudah dihargai. Dalam hadis Imam At-Tabrani dikatakan, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Atau hadis yang lain, hadis Imam Muslim, yang berbunyi, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Orang yang sudah niat pengen melakukan kebaikan, nggak jadi dia lakukan. Ya gara-gara uzur, gara-gara halangan. Maka kutibalahu bihasanatin kamilah, tetap dia dapat pahala yang sama, yang sempurna. Nah, itu dalilnya. Sehingga ketika dia, pengen ke masjid, pengen dapat isyraq, tapi kondisi yang pandemi kayak gini, akhirnya dia pun sholatnya di rumah bersama keluarga, anak dan istri. Maka yang kayak begini, insya Allah dia tetap mendapatkan nilai itu. Dan saya udah pernah bikin artikel khusus tentang masalah sholat isyraq di pandemi, apakah tetap dapat pahalanya apa enggak, sudah saya bahas kira-kira 3 atau 4 bulan lalu. Mungkin nanti Pak Kiat bisa cari di channel, di Telegram, nanti bisa di-share ke teman-teman. Kalau misalnya, ya. Siap, Ustaz. Nanti saya coba bantu untuk terkait dengan mencari itunya. Tulisan Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan tadi. Sekarang waktunya 11.37, karena azan zuhur
mungkin di 11.41 ya, Tat ya? Sekarang ya, Tat ya? Iya, betul. Aha. Nah, jadi sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sebetulnya Ustadz sudah menjawab, tapi saya tetap bacakan. Mungkin nanti Ustadz tinggal konfirmasi aja ya. Yang pertama, Ustadz mau nanya terkait dengan sholat sunnah sebelum subuh. Ketika kita bangun kesiangan, misal jam 6 boleh kita langsung kodok setelah mengerjakan sholat sunnah subuh. Itu tadi udah Ustadz ya, Tad? Afwan, Tad. Udah ya, udah. Nah. Udah, Tad ya, Afwan ya. Alhamdulillah tadi udah ini penanya ya, ini Kang Hamdi, mudah-mudahan sudah terjawab. Terus kemudian dari Kang Zulkarnain, saya bacakan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait dengan sholat sunnah fajri sebelum subuh yang amalannya lebih baik dari seluruh isi dunia, bagaimana dengan amalan sholat wajib subuh? Apakah amalan sama atau lebih baik lagi dari sholat sunnah fajar? Nah, tadi juga sebenarnya sudah Ustaz jawab ya kalau nggak salah ya. Tolong dikonfirm. Iya, sudah. Sudah ya, Tad ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya, Kang Zulkarnain ya. Nah, berikutnya dengan kondisi pandemi, saya kadang-kadang suka ragu mau sholat subuh jamaah ke masjid yang tadi pandemik. Akhirnya sholat subuh berjamaah di rumah. Apakah pahalanya sama dengan sholat jamaah di masjid? Tadi juga sudah ya, Tad ya? Sudah ya? Iya. Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Yang terakhir tadi itu. Terakhir tadi, alhamdulillah. Berikutnya ini tadi juga Jeng Linda juga tadi terkait dengan apakah sholat fajr suruk sama dengan sholat duha juga sudah tadi ya, Jeng Linda ya sudah tanyakan. Alhamdulillah. Dan ini terkait dengan ibadah nomor 3. Nomor 3 itu zikir ya. Tadi apa yang tadi penjelasan Ustadz urutannya. Apakah ada keutamaan pahalanya jika dilakukan secara berjamaah, zikir bersama gitu maksudnya, ataukah sama saja? Kira-kira gimana Ustadz penjelasannya? Ini kayaknya belum ada pertanyaan sejenis nih, Ustadz. Ya, pada prinsipnya zikir atau amal soleh secara umum itu memang ada yang dianjurkan untuk sendiri-sendiri, ada juga yang dianjurkan untuk berjamaah ya. Seperti misalnya sholat taraweh dianjurkan berjamaah, kemudian sholat id ya berjamaah. Nah, bagaimana dengan misalnya beberapa aktivitas seperti yang ditanyakan seperti zikir, apakah dibenarkan atau apakah justru lebih besar pahalanya secara berjamaah? Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa hadis Nabi, ya zikir berjamaah itu ada di dalam sunnah. Ya, zikir berjamaah itu ada di dalam sunnah. Ya, saya akan memberikan beberapa riwayat ya dalam hadis, misalnya hadis Imam Bukhari, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan ya, malaikat untuk berkeliling mencari majelis zikir. Ya. Akhirnya ketika sudah ketemu majelis zikir tersebut, Allah pun memberikan laporan. Allah bertanya kepada mereka, ya, apakah mereka sedang berzikir? Iya. Lagi apa mereka? Lagi bertasbih. Lagi apa mereka? Lagi bertakbir. Ya, lalu ya Allah pun memuji mereka di hadapan para malaikat. Nah, sehingga hal ini dikasih komentar oleh para ulama. Ini saya akan bacakan komentarnya ya di dalam beberapa kitab. Pertama, Imam Son'ani mengatakan, kata beliau ya tentang hadis-hadis tadi, ya wa fihi al-hathu lil mari bihim ayyakifa ma'ahum illam yakun minhum. Ya, hadis tadi menunjukkan kita didorong untuk ikut hadir di majelis-majelis mereka, berkumpul bersama mereka, walaupun tadinya kita bukan bagian dari mereka. Nah, itu. Kemudian, di dalam kitab yang lain, masih Imam Son'ani juga, wa hadza min fadha'il majalis dzikri. Ya, kisah tadi menjadi dalil keutamaan majelis zikir. Ya, tahduruha al-malaikah, di mana malaikat hadir di dalamnya.
Ya, ba'da iltimasihim, setelah si malaikat ini mencari-cari mana majlis zikir itu. Laha, ke majlis tersebut. Wal muradu bidzikri, yang dimaksud zikir dalam istilah majlis zikir adalah huwa at-tasbih, yaitu bertasbih, wa tahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa tilawatil Quran, membaca Quran, wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Jadi bersama-sama kita baca Quran, satu orang dengerin, satu orang baca, yang lain dengerin, atau satu orang guru membaca, yang lain ikut, misalnya berjamaah, itu luar biasa fadilahnya. Sampai malaikat pun ikut hadir di dalamnya. Ya, terakhir yang ketiga, ya, dari Imam Ibnu Hajar atau Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah. Al-ijtima' ala qiraati wa dzikr, berkumpul untuk baca Quran dan berzikir, wa du'ai, dan berdoa, ya, hasanun, itu bagus, mustahab dan sunnah. Idza lam yattakhidhu dzalik ratibah, selama itu jangan sampai dijadikan aktivitas yang terlalu rutin. Kal istima'at al masyru'ah, sebagaimana rutinnya ibadah yang memang disyariatkan rutin, seperti tarawih, itu rutin tuh. Tapi kalau yang zikir-zikir jamaah tadi nggak usah terlalu rutin, kata beliau. Karena yang kayak begitu, yang rutin-rutin berjamaah kayak gitu memang di zaman Nabi nggak ada. Sesekali saja mereka melakukannya di zaman sahabat itu. Wala iktarona bihi bid'ah mungkaroh, selama juga di dalam aktivitas zikir berjamaah itu nggak dibarengi oleh kemungkaran. Jadi kesimpulannya nggak ada masalah zikir berjamaah. Ini saya ambil beberapa dalil dan juga ucapan para ulama. Miswab. Ya. Alhamdulillah, syukur jazakallah atas jawabannya Ustadz. Ini waktu sudah masuk Ustadz ke azan ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan susulan nanti insya Allah akan saya japri. Kang Sobar udah buka video, Jo, kayaknya ingin bertanya. Tapi saya tahan dulu ya nih karena sudah masuk waktu. Jadi mungkin closing statement aja Ustadz dari Ustadz dan coba bantu bimbing doa kita semua. Silakan Ustadz. Baik, ya mungkin closingnya adalah ya Bapak Ibu sekalian, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya walaupun kita mungkin ngerasa sudah lelah, kita udah nggak muda lagi, mungkin juga waktu kita nggak banyak, anggaplah sibuk segala macam. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, masih banyak amal-amal soleh kita yang belum kita lakukan, ringan-ringan, asal rutin, insya Allah itu sudah luar biasa. Karena ahad ini mada wa mafahibu inqallah. Perbuatan yang sedikit tapi rutin itu lebih utama. Baik, mungkin doanya ringkas aja ya dengan kafaratul majlis karena udah azan ya. Lewat. Ya, mangga. Baik, ya saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Kiat ditutup. Ya, baik Ustadz, alhamdulillah semoga Allah memberikan keberkahan karunia yang banyak buat Ustadz dan keluarga atas penyampaian Ustadz ilmunya kepada kita semua dan juga bagi kita yang pendengar, semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz untuk bisa Ustadz bisa meninggalkan forum Tad. Kami ada beberapa pengumuman lagi Tad. Silakan Tad. Saya pamit dulu. Mangga Tad. Atur nuhun Tad ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah karena berakhirnya penyampaian Ustadz, maka beberapa informasi yang panitia sampaikan. Yang pertama adalah bahwa